Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, hari ini adalah hari besar sekaligus hari istimewa yang ditunggu-tunggu karena hari ini adalah hari pengukuhan profesor di Universitas Syahkuala. Universitas Syahkuala mengukuhkan 6 profesor baru pada hari Rabu 26 Februari 2025 di A.A.S. Hidayat Daud, Kota Banda Aceh. Pengukuhan dari ke-6 profesor kita pada hari ini, alhamdulillah semuanya dari satu fakultas, yaitu Fakultas FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salah seorang profesor kita yang dikukuhkan pada hari ini adalah Pak Amiruddin. Pak Amiruddin sebagai Kepala Asrama Universitas Syahkuala. Para mahasiswa asrama USK bahkan memanggil Pak Amir dengan sebutan ayah atau ayahanda. Oleh sebab itu, pengukuhan profesor atau Pak Amir pada hari ini adalah hari terbesar di sepanjang sejarah asrama Universitas Syahkuala. Oke sobat semuanya, jangan lupa ikuti terus videonya ya, karena sore harinya Pak Amir sudah mengundang mahasiswa asrama USK dalam meramaikan acara syukuran yang ada di tempat atau di rumah beliau. Oke, sekarang kita fokus di acaranya ya. 2025 dengan resmi kami buka. Pembacaan ayat suci Al-Quran Karim oleh Saudara Zamaksari SHB. Dilanjutkan dengan sholawat badan. Hadirin dimohon berdiri. Himne Aceh yang diciptakan oleh Bang Rizal Rubi. Himne Universitas Syahkuala dengan lirik lagu digubah oleh Mukhtar Embut dan syair disusun oleh W.S. Rendra.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan kesuksesan upacara pengukuhan pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Zamaksari SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلم كلنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتها إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من أشرار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ولأصحاب حقوق علينا من النار أجمعين. Pembacaan keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang pengangkatan profesor oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas Syah Kuala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 136499, nomor 136599, nomor 136602, nomor 141097, nomor 141098, dan nomor 14/M/07/2024 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil 1. Razali, terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kepakaran Kurikulum Pembelajaran Bahasa dan Sastra. 2. Abdullah, terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kepakaran Ekologi Hewan. 3. Abdul Ghani, terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kepakaran Kimia Lingkungan. 4. Razali, terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kepakaran Belajar Motorik. 5.
Amiruddin terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rantai ilmu kepakaran sosiologi olahraga. Keenam, Nasir Usman terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 2024 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam rantai ilmu kepakaran manajemen pendidikan. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 16 Desember tahun 2024. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Satrio Sumantri Badjoanegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Syah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Syah Kuala, para wakil rektor, dekan fakultas, dan direktur sekolah pasca sarjana di lingkungan Universitas Syah Kuala. Yang kami muliakan serta kita banggakan, Profesor Dr. Andre Razali MPD, Profesor Dr. Abdullah SPD MSI, Profesor Dr. Abdul Ghani MSI, Profesor Dr. Razali MPD, Profesor Dr. Andes Amiruddin MKes, dan Profesor Dr. Nasir Usman MPD yang insya Allah akan dikukuhkan pada hari sebagai para profesor baru di Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati para undangan, khususnya para dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, PLH Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Leuser, ataupun yang mewakili. Kemudian tentunya yang kita banggakan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir. Mengawali sambutan ini, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridha dan izinnya kita semua dapat hadir di Gedung Pusat Kegiatan Akademik Profesor Dr. Dayan Daud MA untuk mengikuti sidang terbuka dalam rangka pengukuhan Profesor Universitas Syah Kuala. Salat dan salam, mari kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, sosok yang berilmu tinggi dan sepanjang hidupnya penuh keteladanan. Maka itu siapapun kita, apapun jabatan dan gelar yang kita sandang, dianya tetaplah menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup kita semua. Ketua Senat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, mengawali sambutan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berkenan memberi undangan kami pada hari ini. Ketua Senat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah saat ini pertambahan Profesor di Universitas Syah Kuala sangat menggembirakan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Universitas Syah Kuala
berhasil mengumpulkan lebih dari 100 profesor dengan beragam kepakaran. Dan insya Allah di sepanjang tahun ini Universitas Syah Kuala siap untuk mengumpulkan paling tidak 32 profesor baru yang telah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga layak diumumkan sebagai profesor. Prestasi tentu saja sangat istimewa dan merupakan sebuah kebanggaan bagi segenap aktivitas akademika Universitas Syah Kuala. Karena dengan demikian, dengan bertambahnya profesor baru ini, maka jumlah profesor Universitas Syah Kuala saat ini adalah 211 orang, sehingga telah memenuhi target 10% dari total dosen tetap kita. Pertumbuhan jumlah profesor ini kita prediksi akan terus bertambah, mengingat sejumlah dosen Universitas Syah Kuala yang berstatus rektor kepala setingkat di bawah profesor mencapai 417 orang. Maka dari itu kami sangat mendorong serta memberikan dukungan penuh kepada mereka yang masih berstatus rektor kepala ini agar segera bisa meraih gelar profesor. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, pengumuman hari ini juga terasa sangat istimewa karena ke-6 profesor baru ini berasal dari fakultas yang sama, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oleh sebab itu, pencapaian 6 profesor baru ini semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya para mahasiswa yang berhadir, agar terus belajar dan memperdalam ilmunya sehingga suatu saat nanti bisa meraih gelar profesor seperti para guru kalian hari ini. SPD Begitu banyak cerita yang suka ada cinta yang ingin tulis karena cinta biasa dua keyakinan beza masalah pun terasa kita ingin diharapkan. Mengapa mereka selalu bertanya? Tak bisa. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku mampu ulang semula, hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin ku tak berdaya, hanya yakin menunggu jawaban. Janji terikat setia, asal lepas menjalan, ku tak ingin dia tahu mengapa mereka selalu bertanya. Diriku hanya insan biasa, memiliki naluri yang sama, tak ingin berpaling, tak ingin berganti. Jiwaku sering saja berkata, oh, andai ku mampu ulang semula, ku pasti tiada yang
juga memiliki kontribusi signifikan di luar kampus, di antaranya sebagai konsultan pada School Improvement Grants Program Depdiknas, tim reviewer penelitian Kemenpora, konsultan Monef Dana BOS Dinas Pendidikan Aceh, pengurus KONI Aceh, tenaga ahli DPRA, tenaga ahli Dispora Aceh, serta panitia PB PON Aceh Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Syekh Kuala, Rektor dan para wakil rektor Universitas. Dana lestari adalah wakaf tunai di mana pokok tidak akan berkurang sampai kapanpun. Namun hasil investasinya akan digunakan untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi. Pemanfaatan dana lestari diprioritaskan untuk memberikan beasiswa kepada 500 mahasiswa yang tidak lanjut kuliah. Mari berkontribusi dengan donasi ke BTN Syariah ke nomor rekening 15151515 dan 15. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin berkontribusi, kami telah menyediakan banner di sisi kiri ruangan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kita saksikan bersama pemutaran video profil dan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Anus Amiruddin MKes, Profesor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul Dinamika Psikologi Sosial dalam Olahraga, kunci meningkatkan motivasi dan prestasi atlet. Kehidupan sesungguhnya sangat sederhana, namun manusia seringkali tanpa sadar justru berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya rumit, sulit, dan berbahaya. Sementara banyak orang yang memandang hidupnya secara simpel, justru menuai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Amiruddin adalah salah satu dari mereka yang menjalani hidupnya seperti air, mengalir saja, tidak banyak komplain dan mengeluh dengan apapun yang diterimanya. Lelaki Masenom yang sering disapa Amir ini lahir di desa Menasakrum, Samalangan pada hari kemerdekaan Indonesia tahun 1963. Sebagai anak pertama dari 8 bersaudara dari orang tua almarhum M. Yahya Amin dan almarhumah Aminah binti Walan. Ayahnya yang berprofesi sebagai guru menimbulkan semangat pendidikan, kedisiplinan dan tanggung jawab kepada semua anak-anaknya. Dan tentu saja Amir mendapatkan porsi pendidikan yang relatif dominan sebagai anak pertama. Amir menjalani pendidikan dasar menengahnya di tanah kelahiran. Cita-citanya jelas, ingin menjadi dokter atau tenaga kesehatan. Namun ayahnya berharap Amir menjadi seorang guru seperti dirinya. Amir pun menuruti kemauan orang tuanya dan melanjutkan studinya ke SPG atau Sekolah Pendidikan Guru di Bir. Setelah itu ia melanjutkan ke program pendidikan 6 bulan di Sekolah Guru Olahraga atau SGU, dan tak lama kemudian ia berhasil menjadi pegawai negeri sipil sebagai guru olahraga. Semangat pendidikan yang membara membuatnya mendaftar di program Diploma 3 Olahraga dan Kesehatan Jasmani di Universitas Syekh Kuala atau USK. Meskipun untuk ini Amir harus rela keluar dari PNS. Setahun di D3, Amir diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana hingga lulus tahun 1990. Tak lama kemudian, ia diterima bekerja sebagai dosen di alma maternya ini, dan hanya beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan studinya ke jenjang S2 di Universitas Erlangga. Kali ini ia mengambil bidang ilmu kesehatan olahraga di Fakultas Kedokteran. Hal ini sedikit banyak memuaskan cita-citanya untuk menjadi dokter ketika masih belia. Setelah milik S2, Amir tidak hanya aktif sebagai akademisi, namun ia juga mengaplikasikan kepakarannya di bidang olahraga dan kesehatan di luar kampus.
Maka tidaklah mengherankan jika Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Aceh mengikat Amir selama 16 tahun pada berbagai jabatan. Terakhir adalah sebagai Wakil Sekretaris KONI Aceh. Karakter kepemimpinan yang ia miliki membawanya juga untuk menduduki posisi Wakil Rektor bidang kemahasiswaan di Universitas Abu Yatama dan juga sebagai Gesyu di Kampung Imasin, Ulekari, masing-masing selama 2 periode. Selain itu, Amir juga memanfaatkan sumber daya pribadinya sendiri untuk mendirikan Yayasan Darul Jannah Al-Amir yang diperuntukkan untuk anak-anak pembelajar dan penghafal Al-Quran. Sementara itu di USK, Amir menjabat sebagai pengelola sekaligus Kepala Unit Pelayanan Teknis Asrama Mahasiswa USK dan pernah beberapa tahun mewakili institusi sebagai Sekretaris PAMPOMI atau Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Amir bahkan mendapatkan apresiasi dari berbagai instansi, baik internal maupun eksternal, untuk beberapa kontribusinya. Semua aktivitas ini sangat menyita perhatian Amir, sehingga ia baru terpikir untuk melanjutkan S3-nya tahun 2016 di Universitas Syekh Kuala. Bagaimanapun semua ini dijalani oleh Amir dengan senang hati. Ia sangat yakin bahwa hidupnya diatur oleh Allah, sehingga ia selalu siap dengan waktu yang Allah tentukan kapan saja. Amir juga memanfaatkan kesempatannya sebagai akademisi untuk meneliti dan mempublikasikan hasil penelitiannya di berbagai jurnal internasional bereputasi hingga jurnal nasional, proceeding konferensi, dan beberapa hasil karya lainnya. Ia juga rajin mengaplikasikan kepakarannya dalam skema pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan relevan lain. Hampir semua yang mengenal Amir memiliki kesan positif tentang sosok Amiruddin, apalagi mahasiswa. Para mahasiswa asrama USK bahkan memanggil Amir dengan sebutan ayah karena totalitas Amiruddin sebagai kepala asrama yang memperlakukan mereka seperti anak kandungnya. Tentu saja Amiruddin juga memiliki anak kandungnya sendiri, Nanda Al-Amir dan Gina Zaikra adalah buah hatinya hasil pernikahan dengan Igel Kamarira. Hari ini, secara de jure, Amiruddin dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Syekh Kuala di bidang sosiologi olahraga. Namun secara de facto, ia juga pantas dihargai atas kontribusinya dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dan titel profesor sama sekali tidak mengubah sosok seorang Amiruddin yang tetap berjiwa sosial, tetap ramah, dan tetap sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam sidang terbuka Senat Universitas Syekh Kuala dalam rangka pengukuhan gelar profesor pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan para anggota Senat Akademik Universitas Syekh Kuala, Rektor, para Wakil Rektor Universitas Syekh Kuala, para profesor di lingkungan Universitas Syekh Kuala, para dekan di lingkungan Universitas Syekh Kuala, para tamu undangan yang berbahagia, rekan sejawat di lingkungan Universitas Syekh Kuala, keluarga besar, dan para mahasiswa yang saya muliakan. Saya Profesor Dr. Andes Amiruddin MKes dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab akan menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu sosiologi olahraga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Judul pidato saya adalah Dinamika Psikologi Sosial dalam Olahraga, kunci meningkatkan motivasi dan prestasi atlet. Dalam pidato ini saya akan membahas peran penting psikologi sosial dalam dunia olahraga, khususnya dalam meningkatkan motivasi dan prestasi atlet. Kunci untuk meningkatkan motivasi prestasi atlet
Yang pertama adalah latihan fisik dan olahraga sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, interaksi sosial dan kinerja tim. Yang ketiga, peran pelatih dan kepemimpinan dalam kohesi tim. Yang keempat, strategi psikologi sosial dalam pengelolaan tim olahraga. Latihan fisik dan olahraga tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui olahraga, kita dapat mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, dan membangun karakter yang kuat. Selain itu, olahraga juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerja keras, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan tekanan. Partisipasi dalam aktivitas olahraga dapat membantu individu dalam mengelola stres, meningkatkan kesehatan, dan menciptakan pola hidup yang lebih sehat. Di tingkat komunitas, olahraga berperan dalam mempererat hubungan sosial serta membangun solidaritas dan rasa kebersamaan. Sebagai contoh, dalam kejuaraan Pekan Olahraga Aceh Pora ke-14 tahun 2022 di Pidi, tim sepak bola Aceh Besar tampil maksimal berkat peran strategis pelatih dalam membangun kekompakan dan semangat tim. Pelatih mereka tidak hanya menerapkan strategi teknis yang baik, tetapi juga memberikan motivasi mental yang kuat, memastikan setiap pemain memiliki rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri dalam setiap pertandingan. Untuk meningkatkan motivasi atlet, kita perlu menerapkan strategi psikologi sosial yang tepat. Studi kasus pada tim bola voli nasional di SEA Games tahun 2023 di Kamboja menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi, dukungan emosional, dan kurangnya penguatan dapat menghambat kinerja tim. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, kerjasama tim, dan pengendalian emosi. Sebagai solusi, saya menyarankan pendekatan holistik dalam pengelolaan tim olahraga. Ini termasuk meningkatkan komunikasi, memberikan dukungan emosional yang kuat, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan mental dan sosial atlet. Dengan demikian, kita dapat membantu atlet mencapai prestasi yang lebih tinggi. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademik saya hingga mencapai gelar profesor ini. Semoga pidato ini dapat memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu keolahragaan dan peningkatan prestasi atlet Indonesia. Pada akhir pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi di dalam pencapaian jenjang jabatan fungsional profesor saya ini, yang telah memberikan makna yang sangat berarti bagi saya dan keluarga. Yang pertama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Direktur SDM Dikti yang telah memberikan persetujuan pengangkatan saya sebagai profesor dalam bidang ilmu sosiologi olahraga. Yang kedua, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syah Kuala, Dr. Safrizal Jeta MNC. Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan, beserta para wakil rektor yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan profesor ini. Ketua Senat Akademik Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Abu Bakar MS, dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Syah Kuala yang telah mencermati usulan profesor saya, dan Komisi B yang telah memberikan masukan-masukan pada saat proses pemaparan visi misi profesor saya. Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan USK Bapak Dr. Dr. Samsul Rijal MKes. Juga terima kasih atas dukungannya dan dukungan dari para wakil dekan, para staf kependidikan, Kabak TU, para Kasupak dan karyawan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi pendidikan jasmani kesehatan literasi, koordinator program studi pasca sarjana magister pendidikan olahraga, koordinator program studi S3 program doktor pendidikan IPS, para dosen dan tenaga kependidikan yang telah membantu kelancaran proses pengusulan profesor saya. Rasa terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada para guru Sekolah Dasar Negeri 3 Samalanga, SMP Negeri 1 Samalanga, SPG Negeri Biren, dan para seluruh dosen yang ada di USK. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada para dosen dan kolega Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, khususnya di bidang ilmu kesehatan olahraga, selama menempuh studi S2. Ucapan serupa juga saya tujukan kepada kolega di sekolah pasca sarjana USK, program doktor pendidikan IPS, atas segala dukungan dan kerjasamanya. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Promotor saya, Bapak Prof. Said Muhammad Ema. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau telah berkenan hadir di acara kita. Di sini hadir promotor saya kedua, ketiga, memberi semangat kepada saya. Kamu pasti jadi profesor. Beliau ada di hadapan kita semua. Selanjutnya saya ingin memberikan penghargaan kepada beberapa pribadi berhati mulia yang telah memberikan pemikiran, perhatian, dan tenaga yang luar biasa dalam proses finalisasi dokumen ini, kepada Ibu Siti Aminah SDMM, Yusuf Rijal SDMSI, Yul Fahmi SPD MPD, Dr. Pak Rijal Radi SD MPD, Edil Adhar alias Buyung SD, Masri SPD MPD, Bisahul Jannah Ajwar SE, Musliadi bin Usman MA. Mereka yang telah turut menyiapkan berkas ini secara seksama hingga menjadi matang. Saya juga berterima kasih dan berhutang budi kepada pribadi berikut ini: Dr. Honoris Causa Haji Rusli Bintang, Profesor Warul Walidin MA, dan Profesor Dr. Darusman MSI. Akhir kata, ini adalah momen yang penuh makna untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan doa saya kepada keluarga besar saya. Sangat berhutang budi kepada seluruh anggota keluarga besar almarhum Haji Muhammad Yahya bin Amin dan ibunda tercinta Hajah Aminah binti Wahab yang semasa hidupnya selalu memotivasi dan mendoakan ananda. Seluruh adik-adik kami yang hadir hari ini, Ismaluddin SD, Asyari SPD MPD, Samsul Fahri ASD, Dr. Hewan Muslim MSD, Ambian Nurdi SPD MPD MKes, Mujahir Yani SPD MKes, Mahlil Putra SPD MKes, dan bunda tercinta kami Saudara binti Amin, adik kandung almarhum ada yang ikut serta pada adik yang berbahagia ini. Beliau hadir walaupun usianya sudah 85 tahun. Ucapan terima kasih yang istimewa saya aturkan kepada istri tercinta Iqbal Kamaria SPD yang telah setia mendampingi saya selama 32 tahun dalam
mengarungi acara rumah tangga dengan penuh kasih sayang, kesabaran sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai pendukung setia dalam keseharian maupun penyelesaian berbagai tugas. Selanjutnya, kenangan indah bersama anak-anak kami, Nanda Al-Amir dan Gina Jaitra, yang senantiasa mendukung dan mendoakan ayahandanya dengan penuh cinta, doa dan semangat yang mereka berikan telah menjadi sumber kekuatan luar biasa bagi saya dalam meraih gelar akademi tertinggi ini. Kehadiran mereka selalu menghadirkan kebahagiaan dan motivasi yang tak tergantikan. Ketua dan Sekretaris Senat Akademi Universitas, Rektor dan para wakil rektor, anggota Senat Akademi Universitas Syahwala yang saya muliakan, serta para hadirin sekalian. Demikianlah pidato pengukuhan profesor saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata dalam penyampaian pidato ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Rektor ada bantu. Jadi masih ada bantu Pak Amin. Pak Amin memang saya bacakan di bacaan kita perahu sudah melaju. Kita banyak berdoa. Jika negeri ingin maju, pendidikan harus yang utama. Bunga melati harum mengawali, agar indah di taman nan asri. Ilmu dibagi untuk anak negeri, menginspirasi sepanjang hari. Terima kasih Pak Amin Basra, Pak Kadir, semua hadirin bersama untuk kami untuk kesuksesan ini. Syakiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama pemutaran video profil dan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Nazil Usman, MPD, Profesor pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul Revitalisasi Manajemen Pendidikan melalui integrasi mutu terpadu sebagai strategi pengembangan sekolah berdaya saing global. Di banyak negara dewasa ini physical literasi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan jasmani seperti di Kanada dan Australia. Studi tentang physical literasi terus berkembang, terutama untuk mengukur dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Physical literasi juga menjadi salah satu solusi konkret. Iya, namanya nanti. Ibu lagi berani. Diangkat dia telepon. Iya, ngapa itu? Masak apa hari ini, Bu? Ya, kita buat mie lagi buat mie. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Ibu. Makasih banyak, Ibu. Ini lagi orang. Hai, Linda, orang ini mau jemput, katanya tersesat. Enggak, di situ di belakang sini. Si Sahar tuh. Takut, panasnya. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di rumah Pak Amir.
dan kita langsung mengambil makanan yang sudah disediakan. Sistem makanannya secara prasmanan ya, jadi kita ambil sendiri. Alhamdulillah masakan Perancis hari ini tuh sangat enak. Jadi walaupun sederhana tetapi sangat menggugah. Udah lama mengantri, baru saja putra-putra ambil makanan. Dan ini adik-adik yang udah berada di pondok-pondok pengajian yang ada di depan rumah Pak Amir. Di ujung sana juga disediakan pondok untuk syukuran hari ini. Parkirnya terserah ini. Nah, ini adik-adikku yang sudah ambil makanan. Jadi mereka mau duduk di pondok. Kepada adik-adik mahasiswa asrama yang sudah datang ke kediaman Pak Amiruddin, semoga berkah dan terima kasih yang telah mencicipi makanannya. Masya Allah, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Daya Pak Irhas buat konten. Pak, makan Pak. Mana dia? Di bawah Tuhan. Hai. Kita ada Kimas. Bawa. Bentar dulu. Tapi jangan ditutup ya mukanya ya. Nggak akan lihat berarti ditutup. Datang mana capek tadi. Masalahnya gini Karisa, kalau mau ditutup nggak apa-apa berarti dia jelek kan. Masalahnya harus cantik, mukanya cantik betul. Pas betul lah. Pas jelek Riz. Iya kan? Bukan Riz. Pas Ambil lagi cantik, sekali lagi Riz. Main SV ya Riz, tag ya. Bunda di tagnya apa? Ayo udah bangun aja yuk. Nggak mungkin kok aku. Iya, ayo. Bang Nanda. Oke, begitulah cerita acara pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti video ini. Next vlog berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.